Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sel elektrolisis. Nah, di buku classroom kemarin ada materi yang sudah saya share, itu kan PowerPoint seperti ini. Jadi kalian yang sudah belajar, sudah membuka, pasti tahu isi dari PowerPoint tersebut. Nah, di sini Budian akan mengulas kembali mengenai sel elektrolisis. Langsung saja ya. Apa itu sel elektrolisis? Nah, jadi sel elektrolisis merupakan suatu sel yang dapat mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Jadi, konsep dari sel elektrolisis ini berkebalikan dengan sel volta. Kalau sel volta mengubah kimia menjadi listrik, kalau elektrolisis dari listrik menjadi kimia. Nah, elektrolisis ini merupakan suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Sel elektrolisis merupakan perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis yang terdiri dari sumber arus searah serta elektroda positif dan negatif. Nah, kalau di sel volta, elektroda positif disebut dengan katoda dan elektroda negatif disebut dengan anoda. Itu kalau di sel volta. Berbeda dengan yang di sel elektrolisis. Kalau di sel elektrolisis, elektroda positif disebut dengan anoda, nih positif anoda, sedangkan elektroda negatif disebut dengan katoda. Jadi gampangannya supaya gampang diingat-ingat, kalau di sel volta itu singkatannya kapan, katoda positif, anoda negatif, sedangkan kalau di elektrolisis itu singkatannya kenapa, katoda yang negatif, anoda yang positif. Nah, karena katoda ini kan muatannya negatif atau kutub negatif, oleh karena itu ion yang bermuatan positif ini yang menempel di katoda, yang mendekati katoda, karena katoda ini muatannya negatif. Begitu juga dengan di anoda. Anoda ini memiliki kutub positif, sehingga ion yang menempel pada anoda ini merupakan ion yang bermuatan negatif. Gitu ya. Karena pemahaman ini itu akan berlanjut ketika kalian membuat reaksi elektrolisis. Jadi kalian harus bisa menentukan reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Lanjut. Nah, pada elektrolisis larutan Ki terdapat beberapa spesies, antara lain ion K+ dan ion imin. Dari ionisasi Ki dan H2O sebagai pelarut, ion imin akan melepas elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi setelah kalian tentukan ion yang menempel di katoda dan anoda, kalian pisahkan menjadi dua bagian, mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Yang mana katoda mengalami reaksi reduksi dan yang anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, zat-zat yang ada di sekitar elektroda negatif mengalami reduksi adalah molekul H2O, sehingga terjadi reaksi reduksi terhadap H2O. Oke, dilanjut ya. Jadi, untuk menentukan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, itu patokannya adalah diagram elektrolisis yang sudah saya kirimkan kemarin dalam bentuk foto, bahwa untuk menentukan reaksi di katoda itu ada beberapa ketentuan sesuai dengan diagram yang sudah saya share. Nah,
Oke. Nah, pada elektroda positif atau anoda, yang mana anoda mengalami oksidasi, reaksi yang terjadi adalah 2 imin terurai menjadi I2 plus 2 Mn. Nah, ketentuannya di sini itu kalian lihat diagram elektrolisis. Nah, ini ya. Kurang besar. Nah, ini. Nah, pertama di sini kan elektrolisis larutan Ki, yang mana Ki itu terurai menjadi K+ dan imin. K+ sebagai katoda, iminnya anoda. Ini gini aja. Ini. Nah, karena di ion yang terdapat di katoda itu merupakan ion K, kalian lihat dulu. Nah, di katoda atau yang mengalami reduksi, lihat ion positifnya. Tadi Ki terurai menjadi K+ dan imin. Ion positifnya adalah ion K. Nah, kemudian kalian lihat K itu termasuk golongan 1A, 2A, atau bukan. Nah, karena A termasuk golongan 1A, oleh karena itu yang bereaksi di sini adalah airnya, yaitu H2O. Ya, H2O. Kemudian untuk menentukan reaksi di anoda, nah kalian lihat dulu elektrodanya. Kalau elektrodanya inert, yang mana inert itu terdiri dari C, PT, dan AO, maka kalian lihat diagram yang ini, oksi atau bukan oksi. Nah, kalau untuk kalau untuk larutan Ki, di sini kan di anoda itu kan ion imin. Nah, imin ini termasuk dalam bentuk ini, bukan oksi, yang mana dituliskan dengan X-min. X ini itu bisa bermacam-macam ya, bisa Cl-min, bisa Pr-min, kemudian bisa imin, pokoknya golongan 7A, unsur-unsur halogen. Nah, karena dia termasuk unsur halogen, maka yang bereaksi adalah unsur tersebut, yaitu imin menjadi I2 plus 2 imin. Nah, di sini bisa kalian tulis elektroda positif. Nah, elektroda positif itu berarti anoda, ya kan? Kemudian elektroda negatif di sini berarti katoda. Pada reaksi yang terjadi di katoda, yang bereaksi adalah H2O, pada anoda yang bereaksi adalah imin. Untuk reaksi elektrolisisnya itu tinggal digabungkan saja, 2 imin tambah 2 H2O menjadi I2 plus H2 plus 2 OH-. Nah, ini elektronnya bisa dicoret-coret. Itu ya. Nah, jadi untuk menentukan reaksi elektrolisis, kalian perlu pahami dulu ini diagram elektrolisis, ya. Nah, pertama kalian tentukan dulu ion yang terdapat pada katoda dan ion yang terdapat pada anoda. Ion yang terdapat pada katoda itu yang bermuatan positif. Jadi kalau untuk menentukan reaksi di katoda, lihat dulu ion positifnya. Nah, kemudian kalian lihat
ion tersebut termasuk golongan 1A, 2A, Al13 atau 2+, atau bukan. Nah, kalau termasuk golongan yang ini berarti yang bereaksi adalah air atau H2O. Tapi kalau bukan termasuk ini, golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, yang bereaksi adalah ion itu sendiri. Nah, ini dengan catatan, kalian juga harus memperhatikan jenis dari larutan tersebut. Dia jenisnya larutan, aqueous, atau lelehan, atau leburan. Kalau dia larutan, berarti lihatnya yang ini. Semisal kalau dia itu termasuk lelehan atau leburan, berarti yang bereaksi adalah ion itu sendiri. Misal, Na larutan NaCl yang dielektrolisis dengan lelehan NaCl yang dielektrolisis itu memberikan reaksi yang berbeda di katode, ya kan? Pertama, ion positifnya itu kan Na+. Nah, kalau untuk larutan Na+, berarti dia yang terelektrolisis adalah airnya atau H2O. Nah, sedangkan untuk lelehan Na+, meskipun Na+ ini termasuk di golongan 1A, tetapi karena dia fasenya lelehan atau leburan, sehingga yang bereaksi adalah ion Na itu sendiri. Jadi nanti Na+ ditambah E- menjadi Na. Nah, kemudian kalian juga perlu perhatikan, hati-hati apabila ada ion H+, Fe3+, Sn4+. Nah, nanti reaksinya seperti ini. Kalau untuk ion H+, ya berarti 2H+ tambah 2Mn menjadi H2. Itu untuk reaksi yang di katode. Setelah reaksi di katode kalian selesaikan, kalian tulis, kemudian kalian buat reaksi yang di anoda. Untuk reaksi yang di anoda, berarti kalian lihat elektrodanya, ya kan? Kalau di situ elektrodanya inert, nah kamu kemudian lihat lagi, di situ termasuk ion oksi atau bukan. Nah, ion oksi itu apa saja? Misalnya SO4 2-, NO3-, PO4 2-. Nah, itu termasuk ion oksi. Kalau yang bukan itu apa? Ya, kalau yang bukan berarti selain oksi. Misalnya unsur-unsur halogen, Cl-, Br-, F-. Nah, itu jika pada anoda atau ion negatifnya misal Cl- berarti nanti di sini yang bereaksi adalah Cl- itu sendiri. Berarti 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 E-. Nah, X ini tuh bisa apa saja, yang penting unsur golongan 7. Itu. Nah, semisal di situ yang bereaksi itu OH-nya, berarti reaksi yang terjadi 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 E-. Nah, kemudian kalau seandainya elektrodanya itu bukan inert. Nah, kalau elektrodanya bukan inert, berarti yang bereaksi adalah elektrodanya. Misal elektrodanya di situ Ag. Berarti Ag menjadi Ag+ plus E-. Itu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan reaksi yang di katode dan anoda, itu akan lebih mudah dalam membuat reaksi elektrolisisnya. Yang penting kalian harus dapat membedakan mana yang katode, mana yang anoda. Kalau untuk elektrolisis, katode tadi kan kutub negatif, ya kan? Kalau kutub negatif berarti dia di sekitarnya itu terdapat ion positif. Nah, makanya kalau di reaksi di katode kalian lihat ion positifnya dulu itu ion apa. Nah, sedangkan yang di anode itu kan kutub anoda kutub positif, ya kan? Sehingga yang ditetapkan ion yang bereaksi di anoda adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, kemudian ini. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis terjadi dua hal. Kutub positif merupakan anoda dan pada kutub
positif terjadi reaksi oksidasi. Ya, kemudian pada kutub negatif merupakan katode dan pada kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Nah, ini kalau dipisah diagram yang tadi itu seperti ini. Reaksi di anode itu cara bacanya juga sama. Misalnya kalau ini tadi yang inert bisa C, PT atau AU, kemudian terdapat ion ini berarti reaksinya seperti ini. Kalau bukan atau terdapat ion X- bisa Cl, Br atau I, berarti reaksinya seperti ini. Nah, kemudian kalau sisa asam oksid tidak teroksidasi tetapi yang teroksidasi adalah H2O dari pelarut, reaksinya seperti ini. Nah, misalnya kalau logam lain elektrodanya itu bukan grafit, bukan elektroda yang inert, berarti yang bereaksi adalah elektrodanya. Nah, kemudian yang direaksi di katoda ini kalau untuk larutan sama seperti diagram yang tadi. Nah, kalau untuk jadi untuk menentukan reaksi elektrolisis itu panduannya berdasarkan tadi diagram atau peta konsep menentukan reaksi elektrolisis yang tadi. Nah, kemudian sel elektrolisis ini didasarkan pada dua hukum. Yang pertama, hukum 1 Faraday, yang mana jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Secara umum, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis digunakan rumus berikut. Nah, jadi rumusnya itu ini untuk menentukan massa zat yang dihasilkan. M sama dengan AR per N kali I kali T per 96500, yang mana M merupakan massa, AR berarti massa atom. Misal yang ditanyakan massa Ag, berarti yang dimasukkan, yang dihitung adalah ARAg. Kemudian I kuat arus, N jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Nah, bisa juga dikatakan sebagai perubahan bilangan oksidasi. Misal yang ditanya adalah massa Ag itu berarti kan muatannya +1. Nah, jadi N-nya itu 1. Kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, kemudian juga berlaku juga hukum 2 Faraday, yang mana massa ekuivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa AR dengan muatan ionnya. Jadi, jika ke dalam larutan Ag+, CO2+, Cr3+, dialirkan muatan listrik dengan jumlah yang sama. Nah, hukum 2 Faraday ini dapat berlaku jika muatan listrik yang dialirkan itu dengan jumlah yang sama. Maka massa yang diendapkan adalah sebagai berikut. Nah, sehingga dapat menggunakan rumus ini. Massa Ag dibanding massa Cu dibanding massa Cr itu dapat dituliskan ARAg dibanding 1. 1 ini adalah N tadi, perubahan bilangan oksidasi dari Ag. Nah, ArCu perubahan bilangan oksidasinya 2 atau muatan ionnya 2, ArCr perubahan bilangan oksidasinya 3 atau muatan ionnya itu 3. Nah, untuk penggunaan sel elektrolisis dalam industri, ini ada berbagai macam. Jadi industri kerajinan, industri bahan kimia, dan metalurgi. Nanti silakan kalian gali informasinya lebih lengkap di internet, bagaimana prosesnya, bagaimana reaksi yang dihasilkan dari proses-proses tersebut. Nah, silahkan kalian baca di internet, lihat materinya di YouTube, itu sangat banyak sekali, bisa dipahami. Nah, di sini yang penting kalian setelah ini sudah bisa menuliskan reaksi elektrolisis, kemudian bisa menghitung massa zat yang diendapkan yang terjadi pada reaksi tersebut menggunakan rumus hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday.
Nah, setelah ini silakan kalian coba latihan mengerjakan soal yang sudah saya kirimkan di Classroom. Silahkan bisa dicek dan dikerjakan di kertas seperti biasa, kemudian difoto dan dikirimkan di Classroom. Itu ya. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Apabila ada yang belum jelas, silakan bisa tanya langsung ke Budian, bisa PC atau bisa diskusi di Classroom. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.